jangan sok pinter lah Farhan. Loh, ya. gimana gak sok pinter? Kamu berapa kali kamu ketampol sama saya juga. Betapa bodohnya kamu ketika mengatakan perang Diponegoro tahun 1928. Farhan, tunjukkan buku Gimana aslinya. kamu Tunjukkan bahasanya, tunjukkan catatan kakinya. permintaan anak kecil yang sangat bodoh. Dasar bodoh lo, yang mengklaim catatan kaki kamu sendiri. Nah, mulai tantrum kan? itu Farhan. Gua nggak suka ada kata-kata bodoh. Ini gua mau lo kroyok di. Lo mau lo kroyok gua. Tadi kita jadinya apa? Ngomong berdua ya di santai. Dalam ranah diskusi akademis, ketika orang bertanya sesuatu, dia harus mampu melewati parameter yang ditanyakan. Nah, diangkat dulu Bu, baru ikut. Kamu mulutnya kayak ember. Ini si Farhan nih, kenapa sih ini si Farhan nih? Aneh kalau buku untuk mengcounter suatu data cuman kayak gini. Kamu harus akui, buku seperti ini layaknya bukan dibaca, tapi dibuat bungkus kacang rebus. Semua dunia di mana? Ibu sudah membuat framing. Kenapa Bu? Ibu nggak tar dulu kok Ibu mengomentari saya. Padahal saya ngomentarin buku Edis. Dia menanyakan kepada saya. Saya belum selesai. Seekor monyet ketika ditanya, ya monyet itu ganteng mana sama Sahrukan? Ibu monyet itu tetap akan mengatakan ganteng anaknya. Itu adalah internal ibu. Di level kita, Begini. Itu bukan di level akademis, ya. Kalau di Aduh. level penista dan penghujat. Oke, sekarang gini saja Farhan, kamu akuin nggak? Kamu akuin nggak yang ada di buku kamu itu cuma HR 1637? Untuk menunjukkan jalan kebenaran dan jalan lurus. Kalau gue udah tinggalin lu. Lah, siapa juga lu? Kalau gua menuhankan manusia berkolor, no buat saya. Saya berdiskusi di mana siap manapun, saya selalu sopan kalau orang lain sopan. Saya gimana mau bicara kalau ibu bicara kayak gitu? Kamu hanya merendahkan lawanmu saja. No, mulai menghujat bahwa agama gua nggak pernah menghujat. Oke, gini, sebentar Sebentar. ya. Saya orang yang anti Saya menghujat, tapi terjebak. Secara akademis, ini apa? dia Ini hanya orang bisa seperti ini. merendahkan, menghujat dan menista. Gini aja. Tolong sebentar, tolong. Sekarang tunjukin hadis mana yang Saya dimaksud tidak dengan punya sosial. kewajiban moral untuk menjelaskan kamu Sofiatul. Saya Kamu mau siapa? lihat apakah Ibu Adasa, Sekarang gini saja. Farhan tidak pernah takut dimanapun. Farhan, sebentar. Jangan dimatiin, kamu jangan curang. Kamu jangan curang. Ya udah nyalain. Dis, Sebentar, Farhan. saya sudah Tolong, katakan, Farhan. Kamu kan itu bisa- saya Farhan, percaya kamu ada bisa- hadis itu, tapi dari Farhan. Syiah. Apakah nggak cukup? Saya Apakah hadis Bukhari versi Sunni ada, hadis Bukhari versi Syiah ada, begitu Bang Farhan? Kalau memang Bang Farhan sudah menyampaikan itu, ya jangan dikejar terus ya. Jadi diskusinya kita stuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang sangat menarik, yaitu antara Ustaz Farhan ya dengan Edis Sidabutar dan juga si Sofiatul. Nah, seperti kita ketahui bahwa kedua orang ini Edis dan Sofiatul ya seringkali mengklaim bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paham tentang Al-Quran ya. Namun sepertinya mereka sudah tidak mampu lagi untuk mengkritisi Al-Quran karena memang tidak akan pernah mampu ya sampai kapanpun dia mencari kesalahan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbantahkan ya. Dan sekarang mereka beralih untuk menyerang atau mengambil dari hadis-hadis ya, dan mereka mencoba menafsirkan menurut
pemahaman mereka sendiri. Nah, disinilah peran dari Ustaz Farhan ya untuk mengkanter apa yang coba mereka bahas mengenai hadis, dan pada akhirnya si Edis ini pun tidak berkutik dengan apa yang disampaikan oleh Farhan, dan juga si Sufiatul ini dia bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas ya. Nah, walaupun dia mengaku adalah orang yang cerdas dan orang yang mengetahui, namun apabila seseorang tersebut sudah mengeluarkan kata-kata yang kotor, kemudian juga ditambah dengan ucapan-ucapan yang tak terkendali ya, dan ini justru menunjukkan bahwa orang tersebut hilang kecerdasannya dan menunjukkan kebodohannya. Nah, bagaimana nanti keseruan antara Ustaz Farhan dengan kedua orang ini, dan juga ada Kristen lainnya, nanti kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan begitu juga kita dukung channelnya Ustaz Farhan ya, supaya terus melakukan kanter untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Kita minta dijadwalkan sama Bu Sair, namanya Bu Sair tuh ibu itu. Tapi saran saya kamu janganlah sama dia, Dis. Pasti kamu akan hancur, ya. Dia itu ahli halu terus loh. enggak, dia itu ahli ya, ahli merekonstruksi Al-Qur'an. Jadi terlalu jauh kamu, Dis. Serius, kamu terlalu jauh. Kamu nanti malah daripada kamu malu. Makanan saya. Kamu pasti akan malu. Itu justru makanan saya, Farhan, yang seperti itu. Justru gini loh, saya itu malah mengalami kesulitan kalau yang ngobrol sama saya itu awam kayak kamu semalam gitu kan. Aduh, penontonnya Edis. Semalam bisa lihat siapa yang nonton, siapa yang menang. Kalian harus adil, jangan gara-gara kalian Kristen, Edis Kristen. Kalian harus jadi penonton yang kritis, ya, penonton yang kristis, ya. Nah, oke, gini Bang aja, Edis, kalau diskusi wajib ya, menggunakan data, jangan asal ngomong, bosen mendengar yang asal mangap. Nah, kalau gua gak pernah asal mangap, nih siapa nih? Galon bocor. Nih, bener nih galon bocor. Diskusi gak boleh namanya cuman asal mangap, tapi harus dengan data. Itu yang baru bener diskusi. Iya, jadi gini ya, yang perlu saya katakan begini loh, Farhan. Kenapa saya harus memilih orang yang betul-betul sudah tahu dengan apa yang akan saya utarakan? Karena kalau macam kayak kamu kan seperti semalam, ini nggak ada ini seperti ini. Nah, Abu Rizik itu pernah membahas itu loh, Farhan. Dia nggak setel videonya semua sampai selesai. Hadis itu adalah hadis Syiah, ya. Hadis itu iya. Semalam datang loh Satria Injil, datang semalam ke channelmu. Dia ngasih di Bukhari itu 2097 ternyata bukan Sahih Bukhari, ya, gak ada Sahih Bukhari seperti itu. Jadi gini, sebenarnya kalau gitu, nomornya memang nggak sama, Farhan. Nomor itu memang nggak ada yang sama. Justru kesalahan kamu nih. Isinya gitu loh. Enggak, Dis. Gini gue kasih tahu, Dis ya. Gue kasih tahu bagaimana menulis sebuah buku. Gue ini dari 2014, Anthony Anggiat, Farhan gak jelas. Kamu yang gak jelas, bro, ya. Dari 2014 gue itu nulis di Kompas, Dis. Kompasiana itu. Walaupun itu adalah open source, tapi mereka yang benar-benar punya ini yang bisa menjadi pembaca terbanyak yang dibaca gitu ya. Gue dari 2014, Dis, gue sudah menuliskan, ya, tulis di sana baik dari sisi politik, dari sisi olahraga, dari sisi teologis, dari sisi pendidikan, dari sisi sepak bola, semua gue tulis. Bahkan lawan debat gue di situ ya. Kalau lagi debat itu ya Adi Armando, Denny Siregar, ya. Jadi gue udah terbiasa merekonstruksi sebuah argumen, Dis.
Kamu yang di dalam buku kamu jelas data atau basisnya buku kamu itu yaitu Sahih Muslim, dan kan nggak ada tulisan Sahih. HR Muslim 1637 itu valid. Harusnya kamu ada buku, ada catatan kaki kalau memang ada referensi dari hadis lain. Itu caranya, Dis. Dari cara kamu aja menampilkan basis dari literatur kamu untuk menulis buku itu. Kamu sudah salah merekonstruksi dari pondasi argumentasi kamu. Jadi kamu jangan mengajari gua berenang, Dis. Gua punya ilmu dalam penulisan gitu loh, ya. Silakan, Dis. Ya, jadi gini Farhannya. Jadi saya itu sebenarnya tidak mau membuang energi untuk memperdebatkan hal yang sudah jelas gitu loh. Artinya gimana? Seorang Muhammad Rizik Shihab ya itu tidak menafikan hadis itu gitu loh. Dia pernah membahas hadis itu dalam ceramahnya di YouTube ya, dan itu bisa gitu loh kita putar sekarang gitu loh. Jadi gimana saya mau ngomong sama kamu? Makanya seperti saya bilang kan, nggak mungkin sebenarnya saya itu diskusi lagi dengan orang yang berasa asing gitu loh. Semalam kan di channelmu juga kan datang si Satria Injil. Dia ngasih itu ininya hadisnya sahih begini. Tapi kok kamu masih aja tidak ada gitu tulisan sahih di sini. Gini loh, Dis, gini. Gua bosen bicara dari halaman 55. Gua naik ini perlu produktif ya. Perlu kita berbicara hal yang produktif. Yang lalu sudah selesai ya. Apapun itu penonton yang menentukan, bukan kita. Ya, di channel kamu, di channel Penegak Islam, di channel gua gitu ya. Sekarang kamu mau angkat lagi di mana nih? Buku kamu yang halaman berapa lagi yang kamu kuasai, Dis? Untuk debat. Yang kamu kuasain aja. Kalau buku kamu udah gua lalap semua. Nanti gua tentukan waktu. Hari ini kita ngobrol santai ya. Nanti kita tentukan waktu. Mau buku mana yang ke depan mau ini. Biar semakin banyak halaman-halaman itu dijadikan bungkus kacang, Dis. Kadang-kadang kamu terlalu ketinggian loh para ngehayal. Enggak, bukan ketinggian. Ini karakter gua, Dis. Gini loh, dalam artian gini, ketika kamu membawa ya mohon maaf, ini adalah membawa fitnah ya. Tapi itu hak kamu, hak intelektualitas kamu dalam menafsirkan bahwa apa yang ada di dalam hadis, apa yang di dalam Islam seperti itu. Itu hak intelektualitas kamu. Gua hargain itu. Tapi ketika hak intelektualitas kamu itu pondasi argumentasi secara literaturnya patah, harusnya kalau kamu sebagai kesatria kamu harus mengakui, oh iya ada kesalahan di sana, harusnya aku berikan catatan kaki di sana, harusnya literaturnya dari buku ini, ada buku yang korelasinya dengan hadis ini, dan hadis ini ada penyusunannya, ada anggapan dari sunnah dari sebagian orang-orang Sunni umat Indonesia ini adalah hadis Syiah. Itu adalah sebagai objektivitas dari seorang writing, seorang penulis. Tapi kamu enggak, kosongan banget buku kamu. Sekarang gini, saya tanggapilah kamu secara serius ya gini. Di mana salahnya yang coba kamu tunjuk yang semalam kita bahas? Kamu bilang hadis kan? Salahnya kalau kamu sebagai seorang penulis, Dis. Gua ini terbiasa menulis, Dis. Kalau kamu sebagai penulis, kamu harus bersikap objektif. Secara intelektual, kamu memang boleh menekankan sisi subjektivitas agama kamu dengan menyerang agama Islam. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Tapi sebagai penulis harus objektif sebentar. Sebagai penulis kamu harus objektif. Kamu menuliskan semua catatan. Oh, sebagian umat Islam menganggap ini adalah hadis Syiah. Kasih catatannya. Kemarin kan coba di dalam kamu harus akui. Cuman di dalam kurung HR Muslim 1637 tanpa catatan kaki, tanpa catatan literatur yang lain, dan tanpa catatan bahwa hadis itu adalah referensinya dari Syiah. Harusnya kamu menulis seperti itu baru fair. Itu yang namanya penulis yang baik, Dis. Gitu loh. Gini aja, kamu saya tanya main idenya aja ya. Gini, inti dari bahasan yang di halaman 55 itu apa coba yang kamu tangkap? Gua tahu itu adalah intinya adalah kamu mempersoalkan bagaimana umat yang berperang seperti itu melakukan ada perpecahan di situ sebagai umat terbaik. Gua paham, Dis. Gua baru baca 5 kata dari kalimat kamu. Nyerempet. Enggak gini, nyerempet. Kamu nggak dapat intinya. Gini loh, yang saya katakan begini. Kan diklaim di situ ya, dibuat satu statement di situ oleh Muhammad dan juga Quran bahwa generasi terbaik umat Islam itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, kan gitu.
Nah, kalau memang terbukti benar perkataan Al-Fat 29 itu bahwa mereka itu kerasnya terhadap orang kafir, tetapi saling berkasih sayang terhadap mereka. Tetapi faktanya Farhan, kamu sendiri sudah mengakui mereka malah saling membunuh gitu loh. Ternyata kerasnya bukan kepada orang kafir, kerasnya itu terhadap sesama mereka gitu loh. Makanya saya bilang, bagaimana mungkin kamu masih mempertahankan imanmu terhadap Al-Fat 29 itu? Gitu loh. Intinya di Berarti situ makanya kamu harus gini, mengkorelasikan. Makanya semalam, oke, silakan. Sedikit Farhan, kamu malah menyibukkan dirimu dengan mempermasalahkan nomor hadis. Gitu loh. Semua orang tahu loh Farhan, nomor hadis itu nggak ada yang sama gitu loh. Contoh misalnya gini, kamu bikin carilah misalnya satu hadis ya, misalnya ya, tentang misalnya memakan buah kurma gitu. Contoh aja ya, ini nggak beneran gitu. Nanti kamu bisa temukan itu di dalam Sahih Bukhari nomor misalnya 1000 gitu. Nanti ada juga di Sahih Bukhari bukan nomor 1000 gitu. Nah. Ini artinya apa? Ada double di situ. Nggak gini aja. Kamu akuin nggak bahwa hadis itu banyak yang double? Diakui atau tidak, sekarang gini, kasih saya waktu, jangan dipotong. Apa yang ada di dalam buku kamu harus akui dulu bahwa kekurangan literatur di sana, catatan kaki tidak ada, petunjuk kamu mengambilnya dari mana tidak ada referensi dari ulama juga nggak ada, terus pandangan Syiah Sunni nggak ada. Bagaimana orang mau membaca buku kamu kalau referensinya tidak? Ini seperti kamu ngambil bahan-bahan di Google, kamu kumpulin, kamu copy, kamu bikin buku. Remeh-temeh banget gitu loh. Malah bagusan kamu ketik deh. Kamu di Google sekarang ya, tulis di Kompasiana Farhan Effendi Kompasiana. Baca semua catatan gua. Bagaimana gaya penulisan gua? Bagaimana cara menstrukturi argumentasi kita seperti apa? Itu yang namanya penulis yang kamu lakukan itu mentah banget, dari gaya penulisannya, dari konteks, dari keindahan bahasanya, dari konteks penggiringan opini dan framing di sana mentah sekali. Makanya begitu saya baca lembaran-lembarannya, gaya tulisan kamu ini monoton. Tidak ada sebuah surprise writing di sana. Penulis yang memberikan rasa surprise, orang ingin membuka halaman-halaman berikutnya. Sorry Adis, gua ini dulu kuliah di Sospol. Gue tahu bagaimana orang akan penasaran dengan apa yang membuat orang itu penasaran sih, apa yang membuat orang itu tergugah untuk membuka buku halaman berikutnya. Harus kamu membuat seperti itu gitu loh. Itu yang saya bilang. Kalau ini ada komentar ya dari Bu Sophia ya. Jadi gini Farhan, Bu Sophia nanya gini ya, mau tanya ya, misalnya Sirah Nabawiyah, ada catatan kaki dari Quran ayat berapa dan hadis nomor berapa enggak? Nah, inilah kekurangan Sopiatul si ini ya. Enggak, ini pertanyaan bener loh Farhan. Enggak, ini pertanyaan justru betul. Ini menandakan gini, saya lagi pegang buku Sirah Nabawiyah malah. Saya lagi pegang buku Sirah Nabawiyah di sini. Sirah Nabawiyah saya bacakan ya. Sirah Nabawiyah karya pengantar Syekh Muhammad Ali Al-Harukan, Sekretaris Jenderal Al-Islami ya. Saya tunjukin ke kamu ya. Nih, bukunya nih. Ya, lihat penonton. Ya, coba kamu buka. Ketika dia menulis satu riwayat, ditulis nggak itu sumbernya dari mana? Hadis mana, nomor berapa? Coba tunjukin sama saya di dalamnya. Ya penonton ya. Nih, ini yang namanya catatan kaki. Di halaman belakang semua, ini ditulis semua referensinya. Ditulis referensi semua. Makanya Sopiatul, kebodohan kamu itu jangan diumbar-umbar di depan Farhan. Saya membawa semua rujukan kitab-kitab semua, ya. Jadi ketika saya berdiskusi, saya tidak membawa data. Jadi agak pintar sedikit kalau lagi diskusi sama saya, ya. Ya, gini aja Pak Farhan ya, berhentilah memuji diri sendiri. Gini loh Pak Farhan, saya bilang gini ya. Saya tidak memuji diri sendiri, saya selalu membawa kenyataan apa yang ada. Sendiri itu enggak, kamu memuji sendiri. Gini Pak Farhan, saya kasih tahu. Contoh misalnya di dalam sirah, salah satu yang paling terkenal adalah misalnya ketika dada Muhammad itu dibelah.
Ya, dibelah, kemudian diambil hatinya, kemudian dicuci begitu dengan Betul. air jam-jam dan seterusnya. Saya tanya sama kamu, sedikit. Saya tanya sama kamu, coba dia cerita itu sumbernya dari mana? Saya tanya kamu. Coba tolong bukakan biografi tadi, ya, Sirah Muhammad tadi. Sumbernya Ya, Muhammad kamu buka Shallallahu bagian Alaihi itu. Wasallam. Saya buka ya. Makanya banyaklah baca literatur ya. Sumbernya jadi saat itu, sebentar saya kasih halamannya ya. Ini siapa masuk tuh? Sopiatul. Dis, gua lagi nggak mau debat Dis ya. Gua lagi lelah ya. Kita ngobrol santai. Janjinya kita ngobrol santai. Slow Ya. aja lah. Nggak gini loh, Farhan. Saya lihat kamu kayaknya ini banget loh. Apa? Jadwalin aja di channel ini. Betul saya lihat. Jadwalin aja di channel. Manja betul saya lihat. Jadwalin di Nggak, channel gini loh, ini. di channelmu. Jam Sebentar, berapa Farhan. Di ya? channelmu. Besok atau kapan? Tunjukkan Gua Nabawiyah Ibn Syam di mana catatan kakinya. Tulisan Arabnya, silakan. gimana Sopiatul? Tuh, Farhan. Gimana Sopiatul? Kamu jangan sok pinter lah, Farhan. Loh, Ya. gimana Kamu gak so pinter? sekarang- Kamu berapa kamu kali sekarang- ketampol? Berapa kali kamu ketampol sama saya juga? Kamu mau di ini sekali lagi ditampilkan sekali lagi gimana bodohnya kamu tentang cerita tentang Samiri dan bodohnya kamu tentang Perang Diponegoro. Semua videonya masih ada. Apa mau saya setelin video betapa bodohnya kamu ketika mengatakan Perang Diponegoro tahun 1928? Farhan. Suara Sopiatulnya itu dibenerin dulu. Tunjukkan, nggak usah ngeles kamu. Sekarang saya mau tahu Sirah Nabawiyah Ibn Syam, tulisan aslinya tahun 800-an, abad ke-9. Tunjukkan buku Gimana kamu- aslinya. Tunjukkan bahasanya, tunjukkan catatan kakinya. Permintaan anak kecil yang sangat bodoh ketika meminta permen yang disukainya ketika dia masih kecil sedangkan dia sudah tua. Ya, itu tidak ada konteks zamannya. Ya nggak bisa kamu suruh nyari catatan tahun 800-an. Sekarang saya tanya kamu, masih ada nggak catatan dari kitab kamu yang masih ditulis oleh Yohanes di abad pertama? Nggak ada, Sopiatul. Masuk akal sedikit kalau minta, logis gitu loh. Kapan kamu jadi pinter? Kamu hampir setengah tahun lebih gak pernah debat sama gue, ilmu kamu gak berkembang. Harus ada catatan kakinya diambil dari hadis nomor berapa? Tunjukkan Sirah Nabawiyah yang merupakan biografi pertama dari nabimu. Tunjukkan catatan kakinya dari hadis nomor berapa dia ambil, dari Quran ayat berapa dia ambil. Dari Sirah Nabawiyah pertama. That's a stupid question, tahu nggak? Jadi tahun 800, kamu kan bilang kalau tahun 800. Gini, Farhan. Sedikit gantian. Sebentar. Gua mau jawab pertanyaan. Kamu tuan rumah. Kamu nggak boleh memberi waktu untuk tuan rumah. Saya tamu di sini dan yang bertanya juga tamu. Silakan. Jadi hargai. Silakan. Kamu cukup di meja, tangan kamu taruh ya bersedekap dan kamu dengarkan pembicaraan saya. Biar saya bisa kuliah si Sopiatul ini. Sejarah dia udah takluk tuh, ya Samiri sama Perang Diponegoro ya. Pasti ingat Sopiatul. Kalau perlu kalau kamu ngotot saya setel di sini. Fokus aja, Pak. Jadi Jangan kemana-mana dulu. Dia meminta sebentar. Suara kamu hilang-hilangan Sopiatul. Suara kamu digedein dulu. Kamu lagi kerasukan Roh Kudus. Kamu lagi kerasukan Roh Kudus. Kamu nggak usah lari kemana-mana. Kamu kebiasaan selalu bertakia dan ngeles. Tunjukkan sekarang. Kalau kamu pintar. Kamu bertanya kepada saya tentang sebuah sirah nabawiyah di tahun 800-an. Sirah nabawiyah di mana catatan kakinya? Silakan. Kamu bertanya sama saya catatan kaki dari sirah nabawiyah tahun 800-an. It's not logic. Hey, that's the logic. Unlogic, stupid question. Yang stupid yang kelihatan bodoh adalah kamu, Farhan. Nah, kepanasan kan? Kamu sudah menunjukkan kebodohan Indonesia. Bagaimana mungkin sirah nabawiyah tahun 800-an gua harus nunjukin catatan kaki. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak tahun berapa? Tahun berapa hadis kalau minta referensi hadis itu adalah sebentar Sopiatul. Iya, lo bertanya, gua harus jawab. Kamu diem dong.
jangan tantrum, santai sama Farhan ya. Kita musuh lama ini ya, baru ketemu setelah setengah tahun ya. Gak ada setengah tahun. Terakhir ketemu di Aristo ya kita ya. Jadi gini, Sopiatul. Tahun 8 orang-orang penghuni neraka. Lah, ini mulai bawa ini pertanyaan kamu belum dijawab, lu udah jawab gua penghuni neraka. Kalau gua penghuni neraka, kamu penghuni apa? Kamu penghuni apa kalau kamu nanya gua penghuni neraka? Kata gua penghuni neraka. Saya meminta di mana catatan kakinya Sirah Nabawiyah Ibn Hisham? Silakan tunjukkan. Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah ditulis sekitar tahun 800 lebih, 811 atau 818. Sekarang saya tanya, hadis dikumpulkan tahun berapa? Kalau kamu minta referensi sebuah buku, harus yang dijadikan referensi sebuah buku itu sudah dicetak dan sudah terbit secara memasyarakat sehingga orang bisa mengambil rujukan dari bahan itu. Sekarang saya tanya, hadis pertama kali, hadis Sahih Bukhari itu ditulis tahun berapa? Come on. Jadi answer my question. Jawab dulu. Nah, Edis. Betapa bodohnya orang ini minta referensi sedangkan hadisnya saja belum. Logikanya di mana gitu loh. Begini saya bikin. Betapa bodoh. Begini saya bikin sederhana. Yang menyatakan buku itu. Begini. Kamu yang sudah menunjukkan kebodohan kamu, silakan tunjukkan di mana sumbernya rujukan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Kalau kamu mau minta rujukan sumber dari Sirah Nabawiyah yang saya pegang ini, Sirah Nabawiyah yang saya pegang ini, saya bisa tunjukkan. Tadi sudah saya tunjukkan kepada Edis. Kalau kamu minta rujukan Sirah Nabawiyah tahun 800-an, nggak ada kamu tunjukkan Farhan. Edis lo buat gambar lo, buat tadi udah videonya. Nggak ada kamu tunjukkan Farhan. Lo provokator lo Dis aja. Dis lo jangan jadi provokator. Memang nggak ada Farhan. Kamu cuma nunjukin buku, tapi kamu nggak tunjukin referensinya itu dari mana. Contoh, saya kasih contoh tadi. Ketika Dada Muhammad dibelah, dia punya sumber dari mana? Coba, dapat itu dari mana? Dia dapat cerita itu dari mana? Untuk kita ketahui, Ibnu Hisham nggak ketemu Muhammad. Kalian semua diam. Hisham nggak ketemu Muhammad, Farhan. Kalian semua diam. Saya tunjukkan buku saya, daftar pustakanya dari mana, catatan referensinya dari mana. Sekarang kalian diam. Mulut kalian di plaster. Saya akan open cam. Sopiatul, diam dulu Sopiatul. Kamu minta bukti, saya mau menunjukkan. Kamu tuh mudah ya, makanya kamu tuh kalau ngomong nggak nyambung. Kamu diam dulu. Saya tidak menjawab pertanyaan kamu. Saya menjawab Edis. Katanya minta bukti dari tadi tidak menunjukkan. Saya tidak menanggapi kamu. Saya menanggapi Edis. Sopiatul, mulut kamu nggak pernah berubah ya dari 6 bulan yang dari setahun yang lalu cara diskusi kamu. Saya lagi menjawab pertanyaan Edis, bukan kamu. Edis tadi kan Edis sudah saya tunjukin. Belum kelihatan. Ini saya lagi berbicara sama Edis, bukan berbicara sama kamu. Jangan merasa sok penting di depan Farhan ya. Diam dulu kamu. Gue gak merasa sok penting. Emangnya lu orang penting? Lu tuh siapa sih? Lulusan sospol merasa sok penting. Edis lihat ya. Saya open cam. Nih, catatan kaki. Namanya daftar pustaka kayak gini. Nah, baca Dis. Jadi biar kamu paham nggak cara kelihatan Farhan, buram. Nggak kelihatan. Kau itu kelihatan apa yang mau dibaca. Mata kau buta kali Dis. Gini aja. Memang nggak kelihatan di sini Farhan. Nggak kelihatan kok, gini aja. Penonton gua di netizen aja itu ngelihat. Penonton gua di netizen aja lihat tuh. Gua itu juga gua live streaming. Sebentar. Slow, kalem ya. Saya nanya gini ya. Tadi saya tanya sama kamu, ketika Dada Muhammad dibelah, menurut kitab sirah itu, dia menukil cerita itu dari hadis apa, nomor berapa? Itu yang saya tanya. Bacakan saja, nggak perlu kamu kasih tonton di sini. Apa gimana maksudnya kamu? Udah bingung kan? Jadi di dalam dijawab belum udah itu, dor. Ya, di dalam sirah Nabawiyah. Ya saya harus buka dong, saya kan nggak tahu halaman kamu ingat ya. Berapa, kan? Oke, terus nanti saya Yes, bukakan. nggak apa-apa, nanti kamu cari nggak apa-apa. Saya kasih kamu waktu 1000 tahun ya. Gini, di dalam sirah itu ya, di dalam buku sirah itu, Sirah Nabawiyah itu ada satu cerita. Ketika Dada Muhammad dibelah, diambil hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Saya mau tanya sama kamu, dia dapat cerita itu dari hadis mana, nomor berapa? Bentar, gua cariin ya.
Saya kasih kamu 1000 tahun Farhan, nggak usah dipaksain harus sekarang. Hadis tentang ketika masa kecil Rasulullah. Al-Quran apa? Al-Quran mana? Lengkap dis. Kalau hadis-hadis dis. Memang bibel kamu. Bentar, roja iya. Farhan, ini kamu saya tanyain sirah cetakan cetakan 21 loh. Belum ditanyain sama Bu Sophia, ditanyain sirah yang asli. Kiamat kamu kalau ditanyain sirah yang asli, ini sirah yang cetakan. Itu pertanyaan bodoh aja. Kalau saya korelasikan 21. dengan saya bertanya, kamu membaca Injil gak di abad ke-1? Tunjukkan kepada saya. Kan ini pertanyaan anak kemarin sore itu, nggak paham. Sopiatul memang kamu kan iya, dasar bodoh lo yang mengklaim catatan kaki sendiri. Nah, mulai tantrum kan. Gua nggak suka ada kata-kata bodoh ketika gua diskusi. Gua nggak ada kata bodoh gua dari tadi. Boleh kita diskusi, kata hati boleh panas, kata boleh keras, tapi kalau narasi bodoh sudah tidak. Sopiatul, lo jangan kamu kayak bilang gitu. sampah, kamu menjelek-jelekkan buku orang lain itu sama aja, Pak. Jangan merasa malaikat. Ini gua mau lo kroyok, Dis. Lo mau lo kroyok gua. Tadi kita jadinya apa? Kamu berdua ya di santai. Bukan. Kenapa kamu selalu kayak gini, Dis? Enggak, kita nyantai aja Farhan. Gua takut sama lo, Sopiatul. Saya juga ngomong sama teman-teman semua kita. Gini, Sopiatul, kita tentukan waktu, kita debat di room ini nggak apa-apa, Dis. Nanti kamu siap langsung. Kapan kamu mau siap, Sopiatul? Ayo, Sopiatul. Emangnya gue mau berdebat sama lu? Layani tantangan gue, Sopiatul. Emangnya gue mau berdebat sama lu? Nah, saudara-saudara lihat kan Lu di sini kapasitasnya kan. Tunjukin sirah Nabawiyah yang asli. Kamu tunjukkan orang kan nggak logik. Sekarang tunjukin suruh nunjukin sirah Nabawiyah yang asli. Sekarang saya suruh tunjukin kamu ya catatan atau kitab kamu yang asli ditulis oleh para rasul. Tunjukin. Nah, aja lu bisanya. Aduh gak bisa, aduh kesian. Ini Farhan, sebentar Dis. Kamu adil gak Dis? Kamu adil gak Dis? Biar tertib. Gua sebentar Dis, Sopiatul, sebentar Dis. Gua jawab Sopiatul dulu. Iya, gua jawab Sopiatul dulu. Kalau orang dalam diskusi, sebentar. Sopiatul. Dalam ranah diskusi akademis, ketika orang bertanya sesuatu, dia harus mampu melewati parameter yang ditanyakan. Memang tim alim masih lebih bagus dibanding kamu. Kamu gak ada apa-apanya. Kamu tuh bukan orang akademis. Ini ngomong apa ini? Gua nggak pernah akademis. Gua lagi mau jawab, dia mau Dis. Ini room kamu ini Dis, kayak gini room kamu Dis. Lihat di ISDN di room saya Dis. Rapi Dis. Dan kamu mengatakan itu akademis. Kamu diam dulu, Pak. Bu, saya yang ditanya, saya jawab. Dia coba bisa diem dia. Saya kasih waktu ya, ganti-gantian ya. Oke, sekarang saya kasih waktu ganti-gantian. Sini saya pakai timer biasa, 1 menit atau 3 menit. Kalau buat Sopiatul 1000 tahun nggak apa-apa dia. Emang mulutnya kan nggak pernah punya capek. Oke, sekarang siapa dulu yang mau ngomong? Ayo. Saya yang ngomong, Pak Edis. Silakan, saya kasih 1 menit ya. 1 menit ya. Oke, gini, sebelum memulai, saya kasih tahu dulu masalahnya. Farhan ini kan masalahin buku saya karena buku saya menurut dia tidak ada catatan ininya, catatan itunya. Nah, sementara Bu Sopiatul datang. Nih, lihat ya. Siapa yang sudah terima buku? Kamu kasih orang ngomong bicara, Farhan, kamu diam dulu. Gua diundang, oi. Nah, gini loh. Oke. Kamu mau lihat undangan saya? Saya diundang sama Edis. Kamu suruh orang diam, tapi giliran orang ngomong, kamu ngomong. Edis menyinggung kamu saya. Kamu yang ngomong terus dari tadi, kayak perempuan. Saya menulis. Edis lagi nerangin ke saya. Edis lagi nerangin ke saya. Bu. Diangkat dulu, Bu. Jemuran baju di luar. Jemuran baju mau hujan, Bu. Jemuran baju mau hujan. Diambil dulu. Diangkat dulu. Jemuran bajunya diangkatin dulu. Iya, di jemuran bajunya diangkat dulu, Bu, baru ikut. Kamu mulutnya kayak ember. Ini si Farhan nih, kenapa sih ini si Farhan nih? Kamu ngomong terus. Silakan Pak Edi. Oke, sekarang gini gantian ya, tolong gantian kalau bicara biar tertib ya. Gini, jadi Farhan ini kan mempermasalahkan buku saya
Karena buku saya itu menurut dia referensinya tidak jelas, nomor hadisnya juga salah dan lain sebagainya. Nah sekarang kita balikkanlah. Salah satu contoh, di dalam sirah ada riwayat-riwayat yang mengatakan Muhammad begini dan begitu. Nah saya tanya sama kamu Farhan, di dalam sirah itu, coba dia menukilkan riwayat itu, kita ambil saja yang paling konkret ketika dada Muhammad dibelah, ya, dicuci pakai air zam-zam. Saya tanya sama kamu, dia menukilkan itu dari hadis mana, nomor berapa, gitu loh. Biar saya intinya mau ngasih tahu sama kamu begini, hadis itu jangan kamu persoalkan nomornya, isinya saja. Nomornya memang nggak ada yang sama nomornya itu, banyak yang double juga di dalam, gitu loh yang mau saya bilang sama kamu Farhan. Silakan, waktu buat kamu. Tolong yang lain jangan motong dulu, silakan. Oke, di saya mengkritisi buku kamu karena memang sangat luar biasa berantakan kalau menurut saya. Kenapa saya bisa ngomong berantakan? Saya ini terbiasa menulis. Jadi saya tahu teknik menulis yang bagus, memberikan referensi gimana. Ada sebuah surprise ketika orang membaca itu pengen merasa penasaran, ingin membalik halaman berapa. Kamu tidak, bahasa kamu monoton. Jawab jujur dari 3 orang ini, bis. Ada yang udah baca buku kamu sampai selesai? Gua tes, gua lagi pegang buku nih. Ada sampai selesai? Gak akan ada. Bohong kalau mereka bilang ada. Bahasanya yang kamu gunakan itu monoton sekali. Dan yang paling gua sayang dan sambil gua ketawa, di halaman terakhir tidak ada catatan kaki sumber literatur kamu. Nih, gua bacakan di literatur kamu, ya. Masa buku yang katanya mengkanter cuman penutup, tulisannya penutup 3 baris kata, 3 paragraf selesai. Aneh kalau buku untuk mengkanter suatu data cuman kayak gini. Kamu harus akui, buku seperti ini layaknya bukan dibaca, tapi dibuat bungkus kacang rebus. Karena apa? Referensi dan literaturnya tidak ada. Basis argumentasi kamu ketika memberikan sebuah data nggak ada, Dis. Justru kalau kamu orang yang berjiwa besar, Dis, ketika gua mengkritik kayak gini, kamu bukan marah, kamu bukan merasa tersinggung, tapi memperbaiki kualitasnya, memperbaiki gaya bahasa kamu. Kalau perlu kamu ya diskusi sama saya, nanti saya ajarin cara menulis yang baik. Gimana orang membuat penasaran. Sesuatu itu gak perlu dihabisin di depan. Tapi Sudah. Ya udah lu potong, dah selesai dah. Gua males gua kalau udah dipotong. Sudah selesai. Ya, sedikit sebelum. Pak Edis, saya dulu yang ngomong Pak Edis. Silakan Bu Adesa, silakan. Berapa menit tadi dia Farhan bicara Pak Edis? Bapak ukur nggak waktunya? Sekitar 1,5 menit. Ya, 1,5 menit dia udah jawab omongan Bapak. Dari awal sampai akhir dia cuma ngata-ngatain. Ya esensi yang Bapak tanyakan dia nggak kena. Demikianlah tadi malam saya menonton Bapak diskusi sama dia. Jadi itu dia kalau ngomong menjawab pertanyaan Bapak, 98% dia omongannya dia cuma ngata-ngatain. Tidak sampai ke substansinya sama sekali. Jadi dia bilang dia penulis yang baik, tapi kami melihat dia nggak bermutu, Pak. Dia nggak sampai ke substansinya sama sekali. Lihat barusan berapa menit, berapa kalimat dia gunain. Tak ada satupun yang dia mengatakan. Ya karena Ibu Kristen. Ya, kamu lihat di penegak Islam komentarnya kayak apa? Malah pada ketawa-tawa semua. Betapa bodohnya literatur seperti itu. Kamu nggak tahan nunggu orang ngomong. Dari tadi kamu mau ngomong, kamu nggak ngatain orang. Kamu sendiri suka ngomong. Kamu tuh bawelnya kayak perempuan. Sabar Bu, perempuan sabar. bawel saya nggak masalah. Tapi kamu laki-laki. Sabar Bu, sabar. Kamu yang nggak sabar. Buktinya kamu potong omongan saya. Buktinya kamu omongan saya kamu potong. Jangan kepanasan. Intinya begini Pak Edis, saya penonton Pak Edis. Tadi malam saya nonton, setiap pertanyaan tidak ada yang nyentuh substansinya. Kami semua tahu, semua dunia tahu. Lihat, dengerin. Semua dunia di mana? Ibu sudah membuat framing. Kenapa Bu? Ibu nggak tar dulu. Kok Ibu mengomentari saya? Padahal saya ngomentari buku Edis. Itu nggak logis Bu. Saya belum selesai 1 kalimat. Oke, 1 kalimat. Kamu udah motong. Selesai. Iya Bu, iya. Saya diam. Iya. Angkat jemuran dulu. Mulut perempuan, diam. Diam. Perempuan, diam. Edis, kita semua tahu, dunia tahu bahwa hadis itu tergantung cetakannya, nomornya. Kami tahu, kami nungguin dia ngomong, dia ngasih tahu.
Lihat Pak Ibnu Kalam ngomongnya seperti itu. Setiap ditanya kalau soal hadis, jangan berdasarkan nomor, tergantung cetakannya siapa yang cetak, bukunya siapa, buku hadisnya gitu. Nah, ini kan muda duluan sama yang murid perempuan. Jadi dia dialog sama dia, diskusi, isinya omong-omongan, ngerendahin orang, merasa dirinya sultan padahal dia cuma tukang kebun. Itu yang saya lihat, itu yang kamu tontonkan Farhan. Pak Edis diskusi sama dia tuh nggak mutu dianya. Jangan mau lagi diskusi sama dia. Yang tadi juga saya dengar Bu Sofiatul ya, saya dapat tuh apa yang dimaksud Bu Sofiatul. Bu Sofiatul meminta penjelasan yang di Sirah Nabawiyah itu, di mana di hadisnya, di mana di Qur'annya, begitu. Tapi dia ngeles kemana-mana, cuman ngata-ngatain Bu Sofiatul. Itu udah yang Bu, dipertontonkan dia. tadi katanya satu kalimat. Kamu nggak sabar mau ngomong. Loh, ya saya berhak menjawab dong. Saya berhak Harusnya menjawab. Pak Edis yang tanya karena dia moderatornya. Aku nggak tahu caranya diskusi. Bu, Sebentar, biar ada yang nemenin Farhan. Si Handi saya suruh naik ini. Ini si Handi ini termasuk pengintip sejati ya. Dia ini penggemar saya terus ini, mengintip saya terus ini. Saya suruh naik dia. Andi, kamu naik Andi. Kamu naik. Saya jawab dulu. Ya. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi saya kasih waktu untuk menjawab. Sambil jawab Farhan. Oke. Ya silakan. Jadi Biar si Andi suruh naik ya, silakan. Jadi Bu, pandangan Ibu, subjektivitas Ibu tentang debat semalam nggak apa-apa, itu hak Ibu, nggak masalah. Itu hak Ibu, itu iman Ibu. Tapi itu bukan pandangan dunia yang seperti Ibu katakan. Kalau Ibu mengatakan pandangan dunia, saya pandangan alam semesta. Penonton di Edis itu paling banter berapa semalam, Bu? Di Penegak Islam semalam sampai hampir 800-900. Itu belum di channel saya, belum di channel ISDN Studio, Bu. Dari sekian banyak itu, Bu, malah pada tertawa tentang Edis yang kejeblos datanya sendiri bisa dipatahkan. Jadi, Bu, kalau Ibu mau menyanjung-nyanjung nggak masalah. Tapi kalau Ibu mengatakan dengan data eksternal, ya Ibu akan ketampar sendiri gitu loh, Bu. Itu yang pertama jawaban Ibu tentang debat semalam. Terus tentang Sofiatul. Seorang yang bertanya, Bu, dia harus mempunyai pertahanan atau defense parameter ketika yang ditanya itu bisa dia lewati enggak. Dia menanyakan kepada saya. Saya belum selesai, Dis. 200 kutipan perjanjian lama dan itu disebutkan. Misalnya mereka Sofiatul, suaranya Bu Sofiatul kurang jelas. Sebentar, saya jawab. Seperti misalnya dikatakan Bu Sofiatul pakai headset biar suaranya jelas. Demikianlah nubuatan tertulis, misalnya kitab Nabi Yunus. Itu tertulis di dalam Alkitab kita dan semuanya merujuk kepada Septuaginta. Sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan itu, di mana rujukan Sirah Nabawiyah? Saya tanya, di mana rujukan Qur'annya? Di mana rujukan hadisnya? Misalnya dikatakan, ini Oke, Dis, diriwayatkan di saya tertarik, Dis. Kebetulan saya baru mau. Jangan bodoh. Kan kamu nggak sabaran kan ngomong kan Farhan? Ibu, saya yang dipotong dulu. Ini masih waktu saya. Dia udah dipersilakan belum? Ibu Hadasa ini, saya tadi menjawab Ibu, tiba-tiba dia nyaut. Itu masih nyalain saya juga. Gimana sih? Kamu udah jawab. Dis, kamu nggak bisa jadi tuan rumah yang baik. Tolong tertib ya. Tertib kawan-kawan. Tertib. Silakan tertib ya. Tertib kawan-kawan. Silakan. Ya, saya belum selesai tadi saya bilang. Ketika Ibu ya menganggap Edis menang, whatever. Bahkan seorang monyet, ketika dia mempunyai anak, dia akan bilang monyet itu paling ganteng. Itu adalah hak subjektivitas namanya internal Ibu. Saya nggak akan mempermasalahkan, Bu. Nggak akan mempermasalahkan. Seekor monyet ketika ditanya, ya monyet itu ganteng mana sama Sahrukan, ibu monyet itu tetap akan mengatakan ganteng anaknya. Itu adalah internal Ibu. Saya nggak mempermasalahkan. Ya. Tapi Ibu juga kalau mengatakan dunia yang mana? Nah, itu. Kalau eksternal internal Ibu saya nggak mempermasalahkan. Itu buat Ibu ya. Saya nggak mau pandang jauh karena itu ada bersifat subjektivitas. Saya juga nggak mau ngeklaim menang. Biarlah penonton yang menilai. Terus yang kedua kepada Sofiatul. Parameter ketika kita bertanya dalam ranah diskusi, Dis. Jangan sampai nanti kalau pertanyaan itu dibalik ke dia sendiri, dia akan mental. Kamu tuh nggak ada akademisnya, Farhan. Kita itu sudah bisa melihat ketika kamu berdebat, kamu itu tidak pernah menjawab pertanyaan Edis.
Ya itu Farhan, itu yang saya dukung. Farhan, Nggak yang saya bisa. tanya sama kamu itu Mana nggak kamu ada sentuh. semalam saya nggak menjawab. Akademis. Jelas kamu Nggak, kamu kamu nggak sentuh bertanya apa? pertanyaan loh. Gini Farhan, Di level kita, Begini. lu bukan di level akademis, ya. Lu tuh di Aduh. level penista dan penghujat. oke sekarang gini saja Farhan, kamu akuin nggak kalau nomor hadis itu nggak ada yang sama, beda-beda. Kamu akuin nggak yang ada di buku kamu itu cuma HR 1637? Iya, itu Nah. ada juga. Saya semalam sudah saya kasih tahu. Nih, para Di dalam penonton, semua sebentar dong. Sebentar dong, saya ngomong dong, para penonton. Judul buku semalam. Inilah yang dianut oleh Muslim untuk menunjukkan jalan kebenaran dan jalan lurus. Kalau gua ditinggalin lu. Lah, siapa juga lu? Kalau gua menuhankan manusia berkolor, no buat saya. Aja orang gila yang mau menuhankan orang berkolor. Farhan, jangan kemana-mana Farhan. Dia mulai menghujat. Dia mulai menghujat nih. Yang mau bunuh diri, yang gila Pak, yang stres. Akademisi. Yang menghujat Kamu siapa seorang dulu, penghujat Dis? dan penista. Ini room apa? Yang Sofiatul mau bunuh itu diri, datang Pak, seperti yang itu. stres. Kenapa, Itu Bu? yang namanya Aku gila. kan sudah bilang, Kenapa, Bu? kamu bukan level akademisi, kamu tuh level penghujat. Oke, sekarang kalau saya Kamu bukan tuh sudah kelihatan. kalau Ketika saya menjawab bukan ranah pertanyaan, akademisi, kamu Bu. hanya bisa Kalau menjawab. saya bukan ranah Kamu akademisi, tidak, kamu tuh- sebentar, kamu tuh Bu nggak level Sofiatul. akademisi. Saya Kamu berdiskusi di mana kamu tuh siap bukan manapun, level Bu. Saya selalu akademisi. sopan kalau Kamu orang tuh lain tidak sopan. penghujat, Saya gimana mau penista, bicara dan kalau ibu bicara merendahkan. kayak gitu? Kamu hanya merendahkan lawanmu saja. Dan saya sudah melihat dari debat-debatmu yang sebelumnya, terutama dengan Iblis. 100% Kamu right. hanya merendahkan orang Hai. dan tidak pernah bisa membicarakan Betul. Ini waktu saya. Kalian kenapa ini? Gitu. Kenapa Oke, kalian? silakan. Oke, Farhan. Oke. Dis, apa saya perlu keluar, Dis? Saya diundang. Oke, gini Farhan. Tadi kasih dia ngomong, coba ukur waktunya, kita mau lihat kualitas kalimatnya. Itulah buah dari ajaran Islammu. No, mulai menghujat bahwa agama gua nggak pernah menghujat. Oke, gini, sebentar Dis, ya. sebentar. Saya orang yang anti Saya menghujat, tapi terjebak. ketika saya dihujat saya nggak akan pernah diam. Saya nggak bawa Kristen loh, saya nggak bawa ajaran loh. Dia selalu kayak gini, Dan memprovokasi kayak Farhan gini. sudah membuktikan hal itu. Farhan Apa sudah ini gitu membuktikan. Dia tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan secara akademis. Ini apa? Dia Ini hanya orang bisa seperti ini. merendahkan, Aduh, menghujat, dan menista. Gini aja. Tolong sebentar. Tolong sebentar. Tolong hargain saya tuan rumah sebentar. Tolong ya. Tertib. Gini Farhan. Yang disampaikan oleh teman-teman di sini, kamu itu tidak menjawab substansi pertanyaan. Kamu malah ngomentarin orang, ad hominem gitu loh. Yang saya tanya sama kamu itu sederhana aja, Farhan. Kamu akuin enggak bahwa nomor hadis itu memang tergantung buku cetaknya, yang ngeluarin siapa itu loh. Oke. Memang tergantung itunya. Sekarang Maka saya kamu tanya, akuin nggak Dis. itu? Sekarang saya tanya, apakah di dalam buku kamu itu, di dalam kurung buka dan kurung tutup, sebagai referensi dari hadis itu, kamu tulis HR Muslim 1637? Iya, benar. Nah, apakah selain referensi 1637 itu ada catatan kaki atau keterangan lain bahwa ada hadis ini, yang lain ada di hadis ini, juga ada bahwa hadis ini adalah menurut sebagian Muslim ini adalah Syiah, ini adalah tidak asli. Kamu pakai rujukan itu? Tidak ada. Karena memang hadis itu bukan cuma Syiah saja. Sunni juga. Asal saya mau Sebentar, ngomong Farhan. saya dipotong loh. Saya harus Semalam menjelaskan, saya yang ditanya Satria loh. Injil. Sebentar, Farhan. Semalam Satria Injil masuk. Oh, ada Ya, teman di saya, channelmu, abang saya, Pak ditunjuk. Wahyu Ilahi. Salam Pak Wahyu Ilahi. Ditunjuk hadisnya di Ya, dalam salam. hadis Sunni. Dan itu kamu dan teman-temanmu ngakuin kok hadis itu sahih. Ya, Tidak seperti ada misalnya yang ya ampun, tidak ada. Nah, Bahkan ya terakhir ampun. kita setel videonya. Ketika dijelaskan, saya suruh menampilkan yang moderator itu tampilkan hadis saya tadi, Bilal, ada catatan bahwa itu dari Syiah. Mau ayo, yang debat semalam kamu setel lagi, Dis. Ayo, kita tonton Farhan. bersama. Ya, Enggak, ayo Farhan. kita fair. Waktu Jangan, channelnya saya sudah nggak mau ditutup. membantu, saya nggak mau Sedikit. berdebat kusir lagi. Kita tonton aja buktinya. Ayo. Pak Edi, Ya, silakan kamu putar aja. Silakan kamu putar. Kamu dong, kamu putar. Silakan share screen di sini. Kamu taruh putar, Pak kamu Edi putar. satu Pak. Iya, saya nggak bisa, saya pakai HP. Tolong kamu share screen aja di sini. Kamu pakai laptop, share screen di sini. Tolong puterin waktu Satria Injil saya tampil. pakai- Sebentar, Kok Farhan. kok Satria Injil harusnya kamu nanya bantahan saya. Kamu bilang ada yang mengatakan sahih dari Muslim, dari kubu Muslim ada yang mengatakan Iya, sahih. Nggak waktu- pernah ada yang mengatakan sahih. Iya, Di makanya internal saya Muslim bilang sama hadis kamu, itu semua doib. Sekarang sebentar, saya Pak. ganti. Sebentar saya ngomong. Sebentar, Kasih waktu saya, sebentar, jangan dibantah. sebentar, Farhan. Saya kasih 2 menit, jangan dibantah. Sebentar. Tolong 2 menit jangan dibantah. Saya diundang. Jadi tadi saya Silakan, Pak. ditutup terus ditebas terus pembicaraan saya.
Dis, saya tidak menafikan ada hadis itu, tapi itu dari Syiah. Keterangannya sangat jelas, semalam saya tampilkan di share screen ya. Itu sudah jelas. Kalau kamu mau bawa data itu sedangkan data itu tidak diakui secara internal Muslim, ya, kamu kan juga tidak fair kalau kamu bawa ke dalam ranah kami. Kecuali ayat Al-Quran. Hadis itu jelas dikatakan di dalam jawaban saya semalam, literatur di bawahnya itu sangat dhaif. Karena apa? Satu, secara sejarah Muhammad SAW itu adalah ummi. Bagaimana mungkin dia meminta pulpen dan kertas? Narasi dari bahasa hadis itu udah salah. Kedua, ya hadis ya kedua, saat itu Rasulullah sedang sakit keras. Hadis yang benarnya seperti seperti itu, tapi narasinya dibelokkan oleh Syiah. Itu kamu kalau percaya nggak apa-apa kamu percaya sama itu. Tapi kamu jangan sakit hati kalau saya akan percaya dengan memakai data dari Bible 1928. Jangan sakit hati. Kamu jangan sakit hati. Ayo kita fair. Kamu pakai hadis yang referensi nggak kami akui dari Syiah, kamu pakai nggak apa-apa. Tapi saya akan memakai Bible dari 1928. Silakan. Apa mau seperti itu diskusinya? Kan enggak. Tunjukin aja. Ada buktinya nggak kalau itu dari Syiah? Itu versi Syiah apa enggak? Semalam sudah dibuktikan. Tunjukin aja. Semalam sudah dibuktikan. Enggak. Sekarang tunjukin hadis mana yang saya tidak punya kewajiban moral untuk menjelaskan sama kamu, Sophia. Kamu siapa? Apakah Sahih Bukhari dan Muslim ditulis oleh Syiah? Silakan ditunjukkan datanya. Farhan dan teman-teman semua. Ini Farhan, ini langsung saja saya puterin dari video kamu ya semalam. Satria Injil masuk. Bukan pas bagian Satria Injil. Jangan pas bagian Satria Injil. Bagian yang ketika saya menjelaskan. Iya, di situ temanmu mengakui bahwa itu sahih. Makanya sekarang tolong tidak ada yang pernah mengakui sahih. Nah, ini giliran dulu nih si Farhan ini di-mute dulu. Kamu kan minta sama saya, ya? Oke. Kamu minta sama saya. Kamu ternyata menjebak saya. Pengecutan kamu. Dia terus ngomong biar nggak jadi Ibu Adasa. Sekarang gini Farhan tidak pernah takut di mana. Farhan, sebentar. Tolong semua. Kamu tutup. Saya share screen ya. Ini enggak langsung aja. Enggak, saya share screen. Biar kamu puter. Langsung. Saya yang share screen. Farhan, ini sudah biar Edis, ini udah kamu jadi, sudah ngundang saya dan saya datang. Tadi kamu ini bilang kita ngobrol santai dan kamu memunculkan orang-orang ini ya untuk memframing. Apalagi siapa ini Ibu Miss Hadasah yang bahkan kapasitasnya belum level untuk silakan sama saya. Harusnya dia turun gitu loh ya. Farhan, sebentar. Farhan, sebentar. Apa bedanya dengan yang di sini? Sama aja. Sekarang kita puter, kita semua dengar temanmu mengakui kalau ini sahih. Tidak. Ya, sekarang kita putar, kita dengarkan. Sebentar, saya akan panggil teman. Sebentar, kita akan panggil teman saya mengatakan itu ya, si Bilal. Saya kasih suruh naik ya. Turunin aja. Sopiatul. Kita kasih datanya. Sopiatul, suara kamu putus-putus. Gini. Sebentar. Suara kamu putus-putus, Sopiatul. Jangan nyawa kamu sebentar lagi putus, Sopiatul. Gini, sebentar. Jangan ad hominem. Sebentar, kita dewasa lah ya dalam diskusi ya. Sekarang kita dengarkan. Saya orang yang paling dewasa, Edis, ketika saya kita dengarkan dewasa. Ini. Jangan ada yang ngomong. Farhan? Iya, oke. Udah, sekarang dengarkan ini ya. Dengarkan ini. Kayaknya ada di sini ya. Jadi untuk itu pas siapa itu, Bro? Itu itu Satria Injil, Bro. Dengarkan dulu, Farhan. Dengarkan dulu. Di sini nggak aneh kok. Nggak kedengeran, Dis. Kencengin dikit, Dis. Dis, kencengin dikit. Kan saya nih. Oke. Aduh, mesti ya. Panjang waktunya. Saya kan tadi udah 3 dari Islam. Saya Kristen. Kenapa kalau Kristen orangnya kok dihalang-halangin? Ya kan dihalang-halangin. Siapa yang bertanya? Dia tahu narasimu kayak gitu kali. Dibilang kan bertanya disuruh bukan diskusi. Ya, saya mau bertanya. Pertanyaannya biar berdalil, makanya share screen. Itu loh. Oke, saya share screen dulu. Atau Akang Satria Injil share screen sendiri. Oke, nah.
Oke, saya clear nih. Tolong dibacakan di sini adalah hadis Sahih Bukhari 4079. Ada juga yang dari Muslim, tapi saya tunjukkan judulnya Sakit dan Wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya baca terjemahannya mulai dari sini ya. Sanadnya ada di atas. Dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ada beberapa orang lelaki di rumah Rasulullah Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang ajalnya. Beliau bersabda, kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan dalam kurung pesan kepada kalian, sehingga kalian Pertanyaannya apa? Udah tahu kami hadisnya itu. Jangan diganggu, belum selesai. Jangan diganggu, kamu takut, kamu Kristen. Tadi kamu nggak bisa membaca. Mereka berkata, sesungguhnya rasa sakit telah mempengaruhi Rasulullah Alaihi Wasallam, dan kalian memiliki Al-Quran, maka cukuplah kita belah bagi kami. Maka orang-orang yang itu berselisih dan berdebatlah mereka. Di antara mereka ada yang berkata, mendekatlah. Rasulullah SAW akan menuliskan sesuatu kepada kalian, dan di antara mereka ada yang menolaknya, maka terjadilah banyaknya keributan dan perselisihan. Sementara Rasulullah SAW dikerumuni. Beliau bersabda, pergilah kalian dariku. Ubaidullah berkata, maka Ibnu Abbas berkata, sungguh ini musibah, segala musibah. Tidak ada kesempatan bagi Rasulullah alaihi wasallam. Pertanyaannya akan untuk Oke, pertanyaan saya adalah ini. Pada waktu Rasul mengatakan ini, aku akan menulis sebuah pesan kepada kalian, sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya. Tetapi tulisan ini tidak berhasil. Apakah ini artinya bahwa sesudah Muhammad, maka semua umat Islam ini akan tersesat sesuai dengan perkataan Muhammad ini? Pak moderator, bentar. Kami mau lihat alatnya. Coba turunkan ke bawah. Udah saya bilang sekalipun dikasih Arabnya mereka nggak percaya. sebentar. Ya, boleh sok Arabnya. Boleh, dilihat alatnya. Oke. Silakan ini nggak ada musibah, ini sungguh musibah, nggak ada ini. Aduh ya Allah, dari mana? Bilal tampilkan tadi hadis tadi kita lihat apa dari saya screenshot tolong diingat ya 4079. Saya bisa sambil membaca Faizal diperiksa itu terjemahannya, ada musibah, sungguh ini musibah. Oke, silakan. tolong yang kondusif Ya, tolong yang kondusif. Bilal tampilkan hadis tadi Bilal yang tadi bahwa hadis itu dari Syiah. Nah, enggak tahu Farhan. Kenapa jangan dimatiin. Kamu jangan curang. Ya udah nyalain. Nyalain. Kenapa takut? Teman-teman. Kenapa takut? Ayo nyalain. Edis jangan curang. Edis jangan curang. Edis jangan curang. Kamu nggak adil. Gua sudah tahu sifat kamu seperti ini. Nyetel setengah. Ayo teruskan tadi. Bagian Bilal menampilkan hadisnya. Ayo kita tonton. Ayo dong, berani dong. Come on. Ayo. Yang saya lagi agak rusak ini. Live saya juga terus. Layarnya nggak kelihatan. Tampilkan layarnya. Edis, waktu saya, kamu jangan ngomong. Sebentar Kang Edis, sebentar. Kamu sudah tertembak ujung kepala sama ujung jantung kamu. Aduh, memalukan. Saya malah direct ini pesan ke. Oke, kalau nggak bisa ditampilkan saya oke, udah bisa ditampilkan ya. Nih sih. Ayo Bilal, lihat ya Syiahnya ya. Perawinya. Terus ke bawah. Para pendengarku lihat ya jawabannya ya. Tidak ada satupun riwayat Sahih yang tadi itu dulu dibaca dulu tadi biar dia tahu bahwa di situ bukan musibah. Gak ada kata musibah sebenarnya di hadis ini. Terus ke bawah. Baca ya. Di bawah nanti ada keterangannya ya Syiah ya. Bawah terus. Berikan apa yang beliau minta nih. Perselisihan. Hari Kamis tahukah? Nah ini belum Abbas nih ya. Terus ke bawah apa ke atas terus. Bahwa itu adalah hadis Syiah, keterangan hadis Syiah. Kedua membuktikan. Tadi.
Penulis yang aneh, Nana. Nomornya yang Sahih Bukhari 4079 ya, Farhan. Kamu dengar itu, Farhan? Saya tentang hadis itu. Itu yang diomongin Bukhari. Hadis itu yang meriwayatkan adalah itu Syiah. lagi sebentar, tenang aja. Itu nanti udah saya siapkan soalnya. Itu nanti ada tulisan dari saya. Parameter kalau kalian memaksakan gitu, saya akan pakai parameter dalam Bible 1928 dan nikmatilah semuanya ya. Ingat, gini, saya Farhan, selalu menggunakan parameter. Gini aja, Farhan. Enggak, lanjut, jangan potong. Jangan potong. Saya jangan potong. Enggak, itu 32 menit. Rupanya nomor hadisnya salah rupanya. 32 menit, 3 menit. Jangan. Ayo, lanjut. Gua nggak mau dicurangin. 2 menit itu cuma 2 menit, 3 menit lagi itu tampil si Bilal tadi. Saya. Gua nggak mau dicurangin. Ayo, tampilkan secara fair. Aduh, kalau nggak sendiri. Tadi Bilal komentar tadi loh bahwa hadis ini. Iya, bentar dulu ini saya cari, Bang. Itu nomor hadisnya. Kurang ke tengah dis layarnya biar kelihatan dis layarnya biar kelihatan. Ini saya jawab aja deh. Saya ikut cari. Saya jawab pakai ini aja. Ya, Pak Kesatria Injil. Kalau Anda mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis sahih, saya mengatakan bahwa kami meyakini itu hadis dari Syiah. Karena apa? Rasulullah tidak bisa menulis apalagi membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, hadis itu aneh dari sisi periwayatannya, lompat-lompat ya. Itu yang kedua. Ini sudah ketemu, Bang. Sudah ketemu ya. Nah, sudah tuh. Lihat ya penontonnya Edis yang di room ini dan juga di live chat. Farhan tidak menampilkan data. Jreng. 1, 2. Bisa dilihat, Pak. Nah, yang dilingkarin merah baca. Dikatakan hadis itu ada kata tidak ada. Apakah beliau mengigo nih? Ini adalah pukulan telak atas argumen Syiah dan dimanapun Syiah membuat kehebohan dengan kata-kata apakah beliau mengigo. Pak, saya kasih hadis yang luar biasa malah jahat lagi ya. Yang dikatakan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan beliau? Dikatakan tentang beliau oleh Syiah? Enggak, kamu lari, Farhan. Nih, saya kasih kalau hadis palsunya. Lari, aduh. Firman yang turun kepada Nabi mulia kami Muhammad. Putar lagi. Tadi ada keterangan hadis. Sudah selesai. Tadi ada keterangan Syiah loh. Sudah selesai. Iya, tadi ada keterangan Syiah. Jadi saya sudah buktikan kalau itu Syiah ya. Jadi saya nggak pernah takut untuk membuktikan pertanyaan saya sama kamu gini. Farhan, pertanyaan saya sama kamu begini. Yang disampaikan Satria Injil Bukhari bukan? Dis, kalau kamu mau ambil Bukhari, mau dari Ibnu Abbas, mau yang dari Muslim. Yang disampaikan Satria Injil, ini jeleknya kamu, Farhan. Sekarang saya tanya, di dalam buku kamu ada nggak Sahih Bukhari 2097 itu? Udah dibilang nomornya itu nggak sama. Ada enggak? Kamu jawab dulu. Ada nggak? Tapi kan ada isinya. Loh, kok heran saya. Dalam sebuah buku ketika mereferensikan sesuatu, justru bahan referensi itu yang dibaca dulu. Itu ada nggak di dalam buku kamu? Berapa tadi? 439. Iya, ada nggak? Nggak ada, Dis. Enggak, saya tulis 1637 saya tulisnya. Nggak ada di dalam buku kamu di halaman 55. Jadi Dis, makanya sebenarnya malam ini sebenarnya kita naikkan Dis. Sebentar. Sebenarnya kita naik ini kan tadi undangan kamu ke gini aja. Yang ditunjukin sama Satria Injil, Bang. Enggak, gini. Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Farhan. Pertanyaan saya sama kamu, yang disampaikan Satria Injil semalam dari Bukhari atau dari hadisnya Syiah? Kenapa? Ya ampun. Syiah itu sering memasukkan hadisnya. Kadang-kadang dia menulis hadis dari Muslim di dalam buku. Farhan pura-pura. Yang disampaikan Satria Injil semalam. Dengarkan dulu, Farhan. Dengarkan dulu. Kamu dari tadi kamu ngomong tuh, Farhan. Farhan, dari tadi saya sebentar. Saya mau menunjukkan buku saya hadis yang saya punya, Idis. Saya bukan orang yang ya, sambil kamu nunjuk itu. Lihat para saudara-saudara. Lihat buku Sahih Muslim. Saya langsung referensinya di sini tidak ada satupun hadis tentang Kamis Kelabu.
Cetakan siapa dulu? Nih, Farhan, saudara-saudara, sekarang kamu cetakan tunjukkan, siapa dulu itu? Dis, Cetakan Dis, siapa? sekarang kamu tunjukkan kamu seperti saya, Iya, itu open cetakan cam, siapa? kamu punya buku hadis seperti ini. Coba, tampilkan. Ayo, tampilkan kamu punya buku seperti ini di dalam ini. Sunnah.com, saya malahan Sunnah.com. Sunnah.com. Saya pakai Sunnah.com, Farhan. Ternyata memalukan sekali, saudara-saudara. Loh, saya udah dibilang pakai Sunnah.com. Saya sudah pernah dibilang pakai Sunnah.com. Ya, saudara-saudara, kita buku, bisa lihat sudah ya ada kapasitasnya. aplikasinya kok. Mana yang penuh dengan Farhan, literatur dan sekarang mana udah yang ada cuma aplikasi sekedar hadis, omong. ngapain lagi Ya. beli buku, boros. Ya, jadi mana yang ada literaturnya Oke, dan sekarang- mana yang cuma omong kosong ngambil Oke, sekarang gini aja, potongan-potongan dari Farhan. Google ya. Farhan, kok potongan Google sih? Itu nomor hadis di Indonesia dan Inggris itu memang beda. Memang beda. Hadis di Indonesia dan Inggris itu memang beda. Gini, sebentar Farhan. Gini loh, segini saya tunjukin perkaranya ya. Semalam Satria Injil itu kan dengar. Ini suara siapa yang double ini? Tolong mute dulu. Binsar, Bang Suara siapa yang Binsar, double ini? Bang Binsar. Bang Binsar. Enggak lah, Coba di mute dulu itu Binsar. enggak mungkin. Iya, ini Coba di mute dulu itu Binsar. apa yang ini? Ya nggak mungkin lah. Oke, sebentar gini ya, Jadi gini ya. Satria Injil semalam datang membantu saya karena nomor hadis itu nggak sama. Farhan ini kan cuma ngeles di masalah nomor hadis. Sudah dibilang nomor hadis itu nggak sama, Farhan. Yang penting itu isi dari hadisnya. Kalau kamu cuma ngeles gara-gara nomor hadis, ini cara pengecut gitu loh. Lagian di dalam Sunnah.com nomor hadisnya benar. Saya itu rujukannya pakai Sunnah.com yang internasional. Sunnah.com itu Google open shot. Lagi di buku boros. Ya, jadi mana yang ada literaturnya Oke, dan sekarang- mana yang cuma omong kosong ngambil Oke, sekarang gini aja, potongan-potongan dari Farhan. Google ya. Farhan, kok potongan Google sih? Itu nomor hadis di Indonesia dan Inggris itu memang beda. Memang beda. Nomor hadis di Indonesia dan Inggris itu memang beda. Gini, sebentar Farhan. Gini loh, segini saya tunjukin perkaranya ya. Semalam Satria Injil itu kan dengar. Ini suara siapa yang double ini? Tolong mute dulu. Binsar, Ini Bang suara Binsar. siapa yang double ini? Bang Binsar. Bang Binsar. Enggak lah, Coba di mute dulu itu Binsar. enggak mungkin. Iya, ini Coba di mute dulu itu Binsar. apa yang ini? Ya nggak mungkin lah. Oke, sebentar gini ya. Jadi gini ya. Satria Injil semalam datang membantu saya karena nomor hadis itu nggak sama. Farhan ini kan cuma ngeles di masalah nomor hadis. Sudah dibilang nomor hadis itu nggak sama, Farhan. Yang penting itu isi dari hadisnya. Kalau kamu cuma ngeles gara-gara nomor hadis, ini cara pengecut gitu loh. Lagian di dalam Sunnah.com nomor hadisnya benar. Saya itu rujukannya pakai Sunnah.com yang internasional. Sunnah.com itu yang Google lokal-lokal, open shot. Open shot itu kita bisa menaruh hadis yang kita mau. Nomor hadis Indonesia dan nomor hadis luar negeri itu memang beda. Aduh. Padahal makanya saya yuk bilang, kita gini ya. oke, sekarang Yuk gini. kita cari. Sekarang gini, Bang. Tampilkan Sekarang- potongan video kita kemarin. Lanjut terus nanti ada kita sesi battle ya, kita sesi battle di situ yang saya tunjukkan di dalam Google ketika saya search di dalam mesin pencari ya, itu di dalam mesin pencari itu nanti siapa yang muncul duluan, yang menjadi rujukan saya paling atas atau Sunnah.com yang urutan ke-6 atau urutan ke-5. Ayo, come on. Ya intinya ada kan, intinya ada 1637. Ada, kami pun mengakui ada, tapi itu adalah dari si A. Oke. Kurang apanya gua jawaban gua? Kok dari si A? Dari si A. Sekarang gini Farhan. Kalau saya tanya sama kamu. Dis, Satria jangan Injil pancing semalam, saya Farhan, untuk dengar menggunakan dulu. hadis Farhan. 1928 saya bacakan di room ini semua pada Roh Kudusnya pada keluar semua. Jangan pancing Farhan, saya. Dengar dulu. Farhan. Jangan pancing saya untuk membuka hadis 1928 sehingga room kamu akan berantakan. Dis, Sebentar, Farhan. saya sudah Tolong, katakan Farhan. Kamu kan itu bisa- saya Farhan, percaya kamu ada bisa- hadis itu tapi dari si A. Farhan. Apakah nggak cukup? Saya naik Kok ke dari sini. si A sih?
dengar dulu. Kamu Farhan. hancur Kamu lebur dengarkan debat di dulu. semalam, kamu mau Farhan, rematch lagi. Farhan. 2 kali kamu Nah, hancur. ini 2 kamu hancur debat. Mau seperti apa? Kamu kalau giliran dipotong nggak mau, tapi giliran saya ngomong kamu potong terus. Pertanyaan saya singkat aja sama kamu. Semalam Injil datang ke channel kamu bawain hadis. Udah. Kok kamu diam? Loh. Bukan itu. Ya. Semalam Satria Injil datang ke channelmu. Iya, saya tanya itu tadi. Semalam Satria Injil menunjukkan hadis Bukhari atau hadis yang. Kamu ngomong banyak dulu, 5 menit atau 10 menit, baru nanti gua 5 menit 10 menit. Jangan kayak itu. Silakan ngomong. Singkat aja. Oke. Singkat aja. Tok. Ini mau bicara ini bentar. Sebentar. Ini Binsar ini. Tolong Binsar ini. Mi kamu nggak bisa dibuka Binsar. Itu feedback suaramu kalau dibuka. Saya remove ya, karena dia feedback suaranya. Saya mute dan dibuka. Gini, semalam Satria Injil datang ke channelmu. Dia membawakan dari hadis Bukhari atau dari hadis Syiah? Itu pertanyaan saya, singkat. Silakan. Kamu bertanya, gua menjawab, jangan dipotong. Banyak hadis-hadis bertebaran di Google, banyak hadis-hadis bertebaran di website ya, tidak menunjukkan kebenaran. Bisa saja saya menulis sebuah hadis di website, hadis Bukhari nomor sekian, tapi kalau menunjukkan bukti seperti ini ya, saudara-saudara, kita lihat bukti buku yang secara resmi dicetak, karena kalau buku ini mempunyai pertanggungjawaban secara hukum kalau salah dari Edis atau penonton dari Farhan Muslim, inilah yang namanya hadis Sahih Muslim. Jadi saya bisa menunjukkan sebuah kebenaran hadis itu palsu atau enggak daripada seorang yang katanya penulis mencari data dari nyari-nyari, ngorek-ngorek, motong dari Google ya. Itulah kenapa saya akan menertawakan kalau sebuah literatur buku kayak gini, hadis kayak gini, yang harganya sekarang dulu, karena saya buku ini beli dulu, yaitu sekitar 890.000 ya, hanya dikalahkan oleh orang mesin cari di searching di Google ya, dan dia mengatakan bahwa hadis itu rujukannya sebuah data itu tetap adalah sebuah buku, karena di sana ada pertanggungjawabannya secara moral. Paham nggak? Bang Farhan, sebentar Bang Edis, aku mau tanya Bang Farhan ya. Oh silakan Pak Wahyu. Sebentar Bang Farhan, teman-teman ya. Saya mau tanya nih, hadis kan ada hadis Bukhari ya, ada hadis Muslim, ada Musnad, macam-macam hadis ya. Nah pertanyaan saya sederhana Bang Farhan, apakah hadis Bukhari versi Sunni ada, hadis Bukhari versi Syiah ada begitu Bang Farhan? Oke, saya jawab ya. Pak Wahyu, terima kasih, pertanyaan sangat bagus, bisa membuka wawasan pada saudara kita Kristen bagaimana memandang sebuah hadis itu. Pak Wahyu, banyak hadis-hadis yang disematkan atau dinisbatkan. Saya pun bisa membawa sebuah surat ya, menuliskan sebuah kata menisbatkan kepada hadis Bukhari dan saya posting di dalam website, di dalam Google. Saya masukin website kayak Wikipedia yang open source. Kita bisa masukin data di situ. Padahal di situ jelas bukan hadis Bukhari, tapi dikatakan hadis Bukhari. Sangat mudah, seperti website sunnah.com itu open source. Kita bisa memasukkan di situ. Wikipedia itu open source, Kompasiana itu open source. Jadi seperti itu bisa Pak. Yang lebih valid itu Pak, kalau berdasarkan buku, karena buku itu ya, buku berupa buku fisik ya, itu ada pertanggungjawaban Pak, secara hukum maupun secara moral. Kalau salah, penulisnya jelas ada di situ Pak. Kalau salah, kredibilitas pengarangnya sudah jelas hancur. Makanya saya akan tertawa kayak hadis 1637 itu. Karena apa? Langsung saya cari di buku yang tadi saya tunjukkan ya. HR Muslim 1637 itu apa? Di dalam buku ini yang saya punyai itu tentang memberi sedekah ya, memberi sedekah terhadap orang ketika Idul Fitri, budaknya itu 1 sah kurma.
Jadi amat sangat lucu gitu. Seperti itu Pak Wahyu. Jadi ya betul. Jadi begini saya bisa memahami memang di satu hadis yang diriwayatkan sebentar Bu, diriwayatkan setiap hadis itu ada perbedaan nomor. Memang kemarin saya juga sempat dengerin dari Pak Zulkifli Abbas ya itu ya. Memang ada sih. Cuman permasalahannya yang saya ingin tanyakan ke Bang Farhan, Bang, saya kan mau belajar juga nih hadis yang menjadi pegangan Bang Farhan kan Bukhari ya. Nah, Bukhari sama Muslim, tolong di info ya HR Muslim sama HR Bukhari ya. Itu cetakan tahun berapa? Apa yang menjadi valid supaya kami akan memegang itu juga ketika nanti diskusi Bang Farhan. Saya tertarik sama Pak. Kita kan punya janji untuk tertarik saat masing-masing membicarakan agama kita Pak ya, baik dari Al-Quran, hadis maupun dari Bible Bapak. Jadi kalau saya Pak, saya itu ada ini yang untuk buku-buku agama di dalam Indonesia itu kita punya namanya penerbit Qurani. Jadi penerbit Quran. Nanti saya foto Pak, saya kasih di WA Bapak ya. Itu di situ mendapat referensi dari referensi itu valid, referensinya tidak nanti ketika diskusi ya, bukan debat ya, diskusi, saya bisa memegang itu yang sama. Nanti ketika saya temukan juga di hadis lain, umpamanya kalau di Bukhari 2768 umpamanya, tetapi di hadis lain nomornya berbeda tapi isinya sama, itu yang menjadi diskusi nanti. Oke, aku tolong dikirim saya referensinya. Nanti biar saya belilah sesuai dengan ini nanti. Supaya nanti di teman-teman yang lain jangan sampai saya sudah nurutin Bang Farhan dibilang jangan dipakai itu, yang dipakai ini, pusing kepala saya. Enggak Pak, enggak. Yang kalau yang berbentuk buku, yang terbitan nanti pasti buku lah yang saya cari. Terbitan Quran ini udah dapat pengesahan Pak, udah dapat validasi ya, dari seluruh pencetak hadis di seluruh dunia. Jadi ada Pak validasi Pak. Jadi walaupun dicetak di Indonesia, pemeriksaan hadisnya itu ada lembaga pemeriksa hadis Pak. Ya, itu ada di Mesir, ada validasi, terus ada di Arab Saudi, bahkan di Eropa tuh ada di negara di Turki ada ya, di Turki ada validasi seperti itu Pak. Ya, jadi teman-teman, kalau memang Bang Farhan sudah menyampaikan itu ya jangan dikejar terus ya. Jadi diskusinya kita stuck kan, biar bisa jalan lagi. Oke, kita gini, memang nomor hadis di Indonesia dan nomor hadis Inggris itu memang beda, betul? Nggak sama, iya, nggak sama. Nanti bisa. Iya, contohnya hadis Sahih Bukhari 4428. Begini Wahyu, begini Bang Wahyu ya. Bahkan di antara dua buku hadis cetakan itu nggak sama nomornya. Ya, nggak sama, tergantung yang ngeluarin siapa dulu. Yang ngeluarin itu siapa dulu. Makanya kan tadi berapa. Makanya Farhan ini muter-muter. Makanya Farhan ini muter-muter di masalah nomor. Artinya dia itu udah kena dia itu. Nggak usah masalah nomor, isinya aja gitu loh. Betul. Karena saya juga menemukan beberapa hadis memang berbeda, isinya sama tapi di penomoran ada berbeda, ya toh. Memang di Indonesia sama hadis yang dari luar itu ada perbedaan. Makanya kan satu kuncinya Bang Farhan, untuk diskusi kita bisa ke depan jalan, kita pakai yang mana, tolong saya dikirim. Nanti jika kita menemukan ini, kita mau yang mana nih, kan begitu loh. Jadi siap. kalau berbicara seperti itu ya, kita juga sudah kok, saya juga nonton Zulkifli Abbas, saya juga nonton yang lain tentang berbicara hadis, memang penomoran ada perbedaan teman-teman semua ya. Tetapi sekarang Bang Farhan kan berpegang pada buku yang dia pegang, kan begitu. Nah, itu kita hormati supaya diskusi kita baik ya. Oke. Itu saja sih pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Jadi gini, jadi biar kita ada sepemahaman ya. Kok noise ya? Noise this. Edis, noise. Binsar di mute itu. Binsar itu di mute. Jadi gini, ya para saudara saya Kristen, ketika kita berdiskusi, tentu ada literatur yang menjadi rujukan kita. Saya tidak pernah kalau hadis memakai dari Google.
saya pasti ngambil rujukan dari buku yang saya punyai, baik HR Muslim dua volume, HR Bukhari 2 volume. Itu saya punyai. Ada 4 buku di sana, ya. Yang tebal halamannya ada yang bahkan tebalnya itu buku halamannya itu ada yang 8.600 halaman, ya. Jadi kalau saya disuruh ngambil ngambil referensi dari Google yang dikatakan edis, dan saya bisa membuktikan itu hadis Syiah, saya tidak menafikan. Ada hadis-hadis yang kalau di Google itu kita bisa memasukkan pada website-website yang open source. Seperti ketika saya di sunnah.com, ya, saya memasukkan hadis itu, saya nomorin dengan cara berbeda, isinya tetap sama. Apakah salah hadisnya? Tidak. Ada orang-orang yang memasukkan dengan sembarangan. Karena apa? Ini media bebas Google itu. Tapi kalau buku, Pak, apalagi terbitan Qurani, itu harus punya validasi. Hadis itu melewati validasi, kalau dia salah dan dia bukunya dibredel, dia mendapat hukuman, dia bisa mendapatkan sanksi penjara bahkan. Jadi ada sosial gitu, ada kontrol sosial di sana. Bagaimana mungkin kita mau percaya dari yang di Google ini dicari? Akhirnya apa? Akhirnya bukan saya yang rugi tapi edis. Bukunya ternyata datanya salah. Karena apa? Di dalam Google pun dicari, di dalam buku ini pun dicari. Itu 1637 berisi apa? Berisi tentang memerdekakan sebuah budak dan mendapatkan satu sah. Sebentar, Paran. Saya harus stop kamu, Paran. Saya harus stop kamu. Kamu buka di sunnah.com lagi. Farhan, saya kan sudah bilang sama kamu 1367 di dalam hadis bahasa Inggris keluar masalah. Iya, kamu itu dari sunnah.com. Ya kan? Sekarang edis sebentar, Pak Wahyu, ya, Pak Wahyu, sebentar saya tanya. Ada nomor hadis Inggris memang beda. Edis sebentar, satu menit aja. Pak Wahyu sering debat sama kita dan sering dibawakan sunnah.com. Pernah nggak Muslim menerima sunnah.com, Pak? Walaupun dimanapun, nggak pernah diterima sunnah.com. Sunnah.com ini adalah open source. Open source itu artinya kamu bisa memasukkan hadis di situ, hadis Syiah campur di situ, hadis Maudhu campur di situ. Apakah fair kalau ini buat data? Sedangkan rujukan buku yang mendapat validasi kamu abaikan. Kuat mana secara validasi gitu? Jadi sebentar. Sebentar. Ini ada Binsar mau ngomong dulu. Sebentar, dia udah nunggu dari tadi. Silakan, Bang Binsar. Mau ngomong apa, Bang? Keluar topik ya, Bang ya? Silakan, Bang ya, Bang. Iya, jadi saya lagi di kebun pisang nih, jadi ingat Juma official ya. Saya mau pesan ke Pak Farhan aja. Pikirkan dulu baru bicara, jangan bicara dulu baru pikirkan, kira-kira gitu ya. Karena ya semua orang udah berapa pintar. Apalagi kami kan mempunyai doa yang kuat. Orang yang mempunyai doa yang kuat akan mampu melihat mana itu yang superficial, yang artifisial, dan mana yang real. Walaupun kedok, topeng, alibi, ya atau dilapisi baja pun tembus itu. Kira-kira gitu aja dulu Pak Edis. Makasih Pak Edis. Ya. Ya, terima kasih Bang. Di-mute lagi ya Bang. Kalau nggak di-mute, feedback Bang ke sini Bang. Oke, jadi gini Farhan, yang disampaikan oleh Bang Binsar tadi begini Farhan. Zulkifli saja gurumu dia itu, kan sering kamu panggil gurunda, itu mengakui gitu loh. Kalau nomor hadis itu memang nggak sama, tergantung siapa yang ngeluarin cetakannya. Nah sekarang kenapa kamu masih ribut lagi soal nomor? Kenapa kamu nggak ribut soal isinya? Sudah jelas nomornya itu memang beda-beda tergantung siapa yang ngeluarin. Oke, kalau kamu bilang buku fisik, sekarang gimana kalau ternyata di dalam 2 buku hadis sama-sama Bukhari, sama-sama buku, nggak pakai Google kita, ternyata beda. Ya, tergantung cetakan yang mana yang ngeluarin, negara mana yang ngeluarin. Kalau kamu beli buku Sahih Muslim atau Sahih Bukhari di luar yang berbahasa Inggris, ya tulisannya 163 seperti yang di sunnah.com Farhan. Jadi kamu jangan ngeles gimana. Memang nomor hadis itu nggak ada yang sama kok. Pembuktiannya gini. Beda-beda. Untuk membuktikan kamu kan sudah nomor hadis Inggris dan nomor hadis Indonesia itu memang beda, betul kata Bang Edis itu. Sebentar Bang. Kalau kamu seperti itu, belilah buku hadis dari luar negeri, produksi luar negeri. 1637 itu berbentuk buku ya, berbentuk fisik ya, karangan HR Muslim ya. Kamu tunjukkan kepada saya, kamu bikin konfirmasi di channel kamu live si Farhan bohong.
tapi membentuk buku ya, berbentuk buku, silahkan tunjukkan itu ya. Itu adalah sebagai perimbangan yang valid ya. Saya pikir diskusi kita sudah sangat ini ya, mentok, kalau diterusin pun mentok, data kita berbeda. Saya juga mau sholat maghrib sudah jam 6 kurang 10 menit. Saya mohon maaf bukan nggak menghargai waktunya. Tapi kalau saya tadi yang menarik adalah ketika Bu Supiatul ya, saya sudah lama ini lawan diskusi tapi teman dalam dunia nyata. Terserah dia mau mengakui atau tidak, saya tidak punya kebencian secara pribadi kepada beliau ya. Kami saling saya menghormati, nggak tahu dia. Tapi kalau dalam akidah ya kita berbeda, terserah gitu loh. Kadang keras nggak apa-apa. Jadi kalau Bu Supiatul penasaran sama saya, silakan tentukan debatnya, tentukan topiknya, tentukan waktunya. Saya akan pernah bisa besar tambah agama lain. Ini apa ini? Saya sudah pelan mulai provokasi lagi. Mandem, suaranya Bu Sofiatul kecil ya. Dan agama lain. Oke, whatever. Ya, jadi itu memang ada namanya. Jadi makanya di masjid-masjid mereka membahas mengenai Alkitab, masjid-masjid. Ya kalau Anda lihat ustadz-ustadz dan apologet Muslim selalu membawa Alkitab. Tidak ada. Kami di gereja kami nggak pernah ngomongin kalian. Ibu kamu fitnah, Ibu Sofiatul. Tunjukkan di masjid mana, ditunjukkan di masjid mana pernah terjadi pembahasan Bible. Tunjukkan di masjid mana ada Bible yang dibahas, Bu. Jangan melakukan fitnah. Jangan melakukan fitnah. Farhan. Jangan melakukan sebentar itu menahem Ali Sanihum Munir itu apa itu? Saya bantu. Enggak, saya bantu yang nyata ya, yang nyata. Siapa itu namanya yang sebentar Farhan. Sebentar. Kamu kan minta siapa namanya? Saya kasih tahu orangnya langsung. Dia bilang di semua masjid. Enggak bilang di semua masjid, enggak bilang di semua masjid, enggak bilang dulu apa? Sofiatul kamu bilang di semua masjid kan? Di masjid-masjid kan? Artinya di semua masjid kan? Enggak, di masjid-masjid itu kan enggak bilang semua masjid. Astagfirullahaladzim, gua udah mau pelan, kalian provokator lagi. Gua heran ya sama kalian. Enggak, gini. Tanpa menggatus. Kenapa kamu mesti kayak gitu? Dalam satu kali debat kalau kamu mengatakan pernah gitu, tidak menghujat. Kemampuan bahasamu aja kurang, Pak. Dan kamu mau menuntun orang lain melalui jalan kebenaran dan terang. Saya tidak pernah itulah untuk kamu. sedikit pun Dalam untuk satu kali memualafkan orang Kristen. Nggak perlu, saya pernah nggak dengar penting. dari dulu. Saya udah berapa kali ketemu kamu dalam debat. Saya melihat tidak pernah dalam satu kali kamu tidak menghujat agama orang lain. Nggak pernah. Video-video kita itu masih banyak. Siapa yang menghujat duluan? Ayo kita saksikan. Setel video saya sama kamu tanpa saya diprovokasi, tiba-tiba saya marah. Setel semua video. Buktikan satu saja video saya menghujat duluan. Ayo. Oke, sekarang gini, sebentar, sebentar Bu Sofia. Sebentar Bu Sofia, biar saya mau maghrib, sebentar. Saya begini. mau maghrib. Ketika Edis begini Farhan. Kamu sebentar Bu. Begini Farhan, kamu bertanya tentang sesuatu, dia tiba-tiba membelokkan ke yang lain dan mengambil hujatan-hujatan itu. Itu ciri khasnya Farhan. Ya betul, saya setuju. Berarti Ibu Sofiatul nggak berani ya? Berarti Ibu Sofiatul nggak berani debat sama saya, Bu. Saya menawarkan baik-baik. Kalau Ibu Sofiatul penasaran sama saya, hai netizen Edis, hai netizen Farhan Muslim, saya tantang Sofiatul untuk berdebat dengan saya secara akademis, secara baik. Tunjukkan data Anda, ayo kita tunjukkan. Tentukan waktunya, Dis. Dia hilang mood. Enggak, dia hilang mood, Farhan. Tuhan, gini aja. Manusia disembah dari kamu, Farhan. Ciri khas kamu adalah ketika kamu tidak bisa menjawab argumen-argumen Edis, debater, ketika ada tantangan debater lain. Bu Sofiatul itu mic-nya dibenerin dulu, Bu Sofiatul. Menyerang keimanan dan menistakan agama Kristen. Itu buah ajaran kamu. Itu buah ajaran kamu, Farhan. Sofiatul kenapa? Dia takut debat sama saya. Dia tahu kapasitas saya, berapa kali dia tertunduk-tunduk data dia saya patah-patahkan. Tentang Samiri, tentang perang Diponegoro, termencret-mencret dia. Monica sampai sekarang nggak mau debat lagi. Ketika membahas tentang apa? Membahas tentang Atorik 567, dia terpatahkan tentang manusia Adam diciptakan seperti apa setelah Adam diciptakan. Dia patah. Yesus yang keponakannya Musa dan Harun. Itulah level kamu. Level kamu adalah Yesus itu keponakannya Musa dan Harun. Itu kan level kamu. Ini nggak paham Ukhta Harun, nggak paham. Karena kelasnya kayak gini. Ukhta Harun itu adalah debater.
Ukhta Harun itu levelnya debater yang baru mulai kenal debat, itu Ukhta Harun. Ya. Tapi Ketika debater yang Edis sudah bertanya setahun sesuatu masih yang membahas Ukhta akademis, Harun. Ini memalukan menurut saya. jawab. Ini ketahuan. Kamu ketahuan, Sofiatul, ketahuan level kamu nggak grow up, nggak tambah dewasa, tapi kamu terdegradasi sendiri. Bagaimana mungkin seorang debater senior masih menggunakan narasi Ukhta Harun? My God, gitu loh. Sangat luar biasa, my God, gitu loh. Islam itu, Islam tidak akan pernah bisa menjadi agama yang besar tanpa menista dan menghujat dan merendahkan agama Kristen. Pegang omongan saya. Oke, sekarang gantian saya ngomong Sofiatul. Dalam 1 kali debat, Oke, Sofiatul diam dulu. tidak akan pernah bisa membuktikan argumenmu tanpa menistakan agama Kristen. Oke. Gini aja. Edis jangan ikut-ikut Edis. Sofiatul diam dulu. Gimana? Edis jangan ikut-ikut dulu. Gini. Sebentar. Gimana kalau saya atur kalian nanti malam gimana? Sholat aja. Enggak, gimana kalau saya atur aja ntar malam Sebentar, gimana, Dis, Farhan? sebentar. Argumen tanpa menghujat agama Kristen tidak akan Dis. pernah bisa. Sebentar. Pegang omongan saya. Nah, dia nggak sebentar, Dis. Udah, Hak jawab sholat gua. aja, Kak. Sholat Sebentar. aja lah. Hak jawab gua Sholat ya. aja lah, Pak. Udahlah, sholat aja lah. Udah nggak usah Sebentar, jawab. sebentar, Bu. Sholat aja Sebentar. lah. Saya jawab karena Bapak dia nggak pernah berhasil menjawab. Udah, sholat aja lah. Sholat aja lah. ini Udah, kenapa, sholat Bu? aja lah. Kamu kenapa kamu? Sholat aja lah. Kamu kenapa? Sholat aja. Soalnya kamu nggak Kepanasan pernah kenapa? berhasil, Pak. Sebentar, saya Nggak mau jawab. berhasil. Loh, saya mau Kamu menjawab. pemahaman bahasanya kurang, Pak. Apa yang mau dijawab, Farhan? Aja. Ibu Nggak usah Sofiatul, jawab, Pak. kalau kamu Nggak mengatakan usah agama dijawab, Pak. Islam, ya, tanpa agama lain tidak bisa besar. Agama kamu itu ketika 392 Masehi dijadikan agama resmi Romawi, akhirnya terjadi pembantaian yang dilakukan oleh agama kamu. Bahkan seorang paus Gregory IX mengeluarkan sebuah keputusan yang sangat tolol, yaitu seorang paus yang mengeluarkan sebuah keputusan untuk membunuh kucing, akhirnya membuat sebuah luar biasa kejadian penderitaan luar biasa yang dinamakan Black Death. Jadi para saudara penonton dari netizen dari Edis dan penonton dari para muslim, silakan klik Black Death. Silakan ketik Black Death. Di sana betapa agama Kristen betapa luar biasa terjadi dan membantah tuduhan dari Sofiatul bahwa Islam besar tanpa agama lain. Never. Kasihan. Nggak usah ngomel-ngomel, kasihan channelnya Pak Adis mah. Ibu mah arek naon mana teh untuk membenarkan Kumaha. Islam. Udah Pak, iya Pak, nggak usah ngomel-ngomel, sholat Kumaha aja. tuh kumaha damang Sholat aja sana. damang teh damang ibu teh damang Sholat aja Pak. ibu teh Sholat damang aja, sholat aja. ibu damang Mohon ibu maaf, damang saya keluarkan dua-duanya ya. Gini, mohon maaf sekali ya, saya hormat saya sama Bu Sofiatul sama Farhan, hormat saya. Tapi saya keluarin gini, saya bilang kalau memang kalian berdua mau ini, nggak apa-apa saya fasilitasin, ya. Atau mau gimana juga terserah. Soalnya kalau semua bicara, nggak ada yang ini, nggak ada suara yang kedengeran gitu loh. Nah, gini aja maksud. Ya, jadi mohon maaf sekali sama Bu Sofiatul, saya hormat sekali sama Jadi debat beliau. kusir. Saya hormat sekali sama beliau. Bu Sofiatul itu salah satu apologet Muslim yang ilmunya banyak saya serap gitu ya. Jadi nggak ada ini ya. Jadi mohon maaf sekali Bu Sofiatul, saya keluarkan sama Farhan juga. Mohon maaf Farhan, karena kalau semuanya ngomong nggak ada yang dengar seperti itu. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana yang katanya diskusi, namun lebih kepada perdebatan karena satu pihak tidak mampu untuk mengendalikan emosinya sehingga terlontar kata-kata yang tidak pantas atau tidak beretika ya di dalam berdiskusi. Nah, yang pertama kita sangat apresiasi kepada Ustadz Farhan yang sudah menunjukkan kecerdasannya di dalam berdiskusi dan juga tentu ditambah ilmu pengetahuannya ya, dan juga menunjukkan etika yang baik, dan itu selama ini dapat kita buktikan ya bagaimana Ustadz Farhan selalu berdialog dengan baik dan sopan ya. Namun apabila lawan diskusi sudah mulai menyerang tentang keyakinan Islam, apalagi menyerang personal, tentu harus ada
imbal baliknya ya, untuk mengkanter apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian si Edis ya, yang seperti kita ketahui dia membuat suatu buku seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Farhan, namun buku tersebut tidak memenuhi standar atau syarat untuk membuat suatu buku. Kemudian juga si Sofiatul ini udah kesekian kalinya dia melakukan diskusi, namun selalu saja dengan tensi yang tinggi, kemudian dibarengi dengan kata-kata yang kotor ya, yang tidak pantas dia lakukan kepada lawan diskusi atau debatnya. Nah, walaupun si Sofiatul ini dia mengaku adalah orang yang serba mengetahui, orang yang cerdas dan pintar, namun jangan salah ya, apabila seseorang tersebut walaupun IQ-nya tinggi dan mempunyai kecerdasan yang baik, itu semua tidak akan berarti apa-apa ya. Malahan sebaliknya, orang tersebut akan masuk ke dalam kebodohan karena selalu menyerang personal dan juga mengeluarkan kata-kata yang kotor ya. Dan itu adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, walaupun dia seorang profesor pun, namun berada di tengah kerumunan orang yang brutal, orang bodoh, maka dia pun akan terikut bodoh. Nah, begitu juga di dalam berkata-kata apa yang diucapkan, maka justru orang tersebut akan menjadi bodoh seperti cara dia berbicara dan juga apa yang dia sampaikan. Nah, seperti itulah, ini adalah suatu fakta ya, dan tidak bisa dipungkiri oleh si Sofiatul ini, walaupun dia katanya seorang yang mengetahui dan pintar, namun itu gugur dengan sendirinya. Berbeda dengan Ustadz Farhan ya, yang selalu mengedepankan adab serta etika dan juga ilmu pengetahuan secara akademis untuk menjawab segala tuduhan dan hujatan terhadap Islam secara keseluruhan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada manfaat dan sekaligus ada hikmah bagi kita semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.